Halo, kita lanjut pembahasannya buat kawan-kawan ya. Tadi sudah sedikit aku berpendapat terkait pemahaman aku, opini aku khususnya gitu ya, soal definisi dari masing-masing jenis hero dan role hero gitu ya, role hero-nya ini. Oke, selanjutnya mungkin sedikit aku beropini soal atau tentang formasi hero di dalam squad gitu ya. Seperti yang aku udah bilang tadi ya, formasi hero ini terlihat lumrah gitu ya ketika semua komandan menggunakan formasi squad satunya. Itu pasti dua hero depannya itu ada Murphy atau ada Violet, Scarlet, ada William gitu ya, karena William juga role hero-nya adalah role hero Dev. Role hero Dev. Nah, ini ya. William role hero-nya Dev. Oke. Sedikitnya tadi udah aku spill soal formasi 5 hero tank dalam squad gitu ya. Terus juga kenapa kebanyakan dari kita gitu ya, kebanyakan dari player menggunakan squad satunya itu dari hero jenis tank karena mudah didapat dan lain segala macam gitu-gitulah. Tapi sejujurnya balik lagi, ini dapat disesuaikan dengan kondisi dari kemampuan kita ya. Entahkah apa kita mampunya hero tank, hero rudal maupun hero pesawat. Itu kita bisa sesuaikan lagi dengan kemampuan kita gitu ya. Karena kondisinya buat aku hero terkuat dari jenis tank yang aku milikin gitu ya. Karena tadi kalau untuk formasi hero pesawat untuk yang punya aku itu masih terlalu lemah. Kita lihat akumulasi damage-nya. Mana satu lagi pesawat ini. Nah, ini cuman 3,92, sedangkan hero tank aku akumulasi damage-nya itu di 7,54. Nah, penting untuk digarisbawahi untuk kita ketika coba untuk upgrade power hero gitu ya, utamakan fokus kepada hero-hero yang kita pasang di squad 1 gitu ya, supaya nantinya hero squad 1 kita itu kuat gitu ketika nyerang, ketika dev gitu ya. Utamakan di hero-hero yang dipasang di squad 1. Terus mungkin perlu menjadi catatan tambahan gitu ya, perlu untuk menjadi catatan tambahan bahwa kalau dirasa hero tank defense selain William sudah cukup gitu ya, kayak aku misalkan ini untuk Violet dengan tier dan level seperti ini aku merasa cukup gitu untuk nantinya tidak di-upgrade lagi, karena aku akan lebih memaksimalkan upgrade hero-nya, tiernya, karena perlu fragmen ya, fragmen universal maupun fragmen masonnya aku maksimalin di masonnya itu sendiri gitu. Jadi ini nanti aku akan pakai belakangan gitu. Ini untuk Violet nggak akan aku upgrade lagi karena dirasa udah cukup dengan adanya squad seperti ini gitu, hero-hero yang tier dan levelnya seperti ini. Nanti aku akan fokusinnya ke William gitu. Nah, dengan formasi yang seperti ini mungkin teman-teman nggak asing gitu ya. Tapi mungkin aku akan sedikit beropini gitu. Kenapa kemudian formasinya menjadi seperti ini gitu. Tadi balik lagi, logikanya hero defense itu harus ada di paling depan gitu. Karena dia yang nantinya akan menerima damage paling besar dan paling pertama dan utama gitu, untuk menerima damage dari musuh gitu kan. Karena dia posisinya di depan, otomatis dia yang akan lebih dahulu untuk menerima damage. Itu kenapa sebelum aku upgrade, bagi aku sebelum aku upgrade ke Marshal, seharusnya hero Murphy aku ini udah full, minimal ada di bintang 4 gitu ya.
Nanti baru aku upgrade-nya ke antara Marshall atau Kim, itu aku sesuaikan. Tapi paling utama kebanyakan itu mereka ke hero Kim dulu, minimal udah bintang 4 full gitu. Nah, logikanya kenapa kemudian menjadi formasi yang seperti ini di dalam squad, karena tadi di bagian 2 hero depan itu harus def. Hero belakang gitu ya, 3 hero belakang ini harus dilengkapi dengan attacker atau deliver damage yang tinggi gitu. Karena akan percuma kalau misalkan defense kita kuat tapi deliver damage atau attacker kita lemah gitu. Karena akan percuma juga ketika kita nahan tapi yang ngedamage atau yang ngedeliver damage-nya kurang, jadi akan sia-sia juga ketika yang di depan dua hero depannya kuat. Otomatis 3 hero belakang juga harus kuat untuk mendeliver damage gitu ya. Nah, itu nanti erat kaitannya dengan gear-gear yang ada di sini. Gear-gear yang ada di sini gitu ya. Nah, di dalam hero-hero sendiri itu nanti ada priority gear-nya. Ada priority gear-nya. Untuk Murphy priority gear-nya apa? Untuk Kimberly priority gear-nya apa gitu ya. Untuk Marshall dan lain segala macam itu nanti penjelasannya mungkin kalau kita ada kesempatan di lain waktu aku coba jelasin lagi gitu, atau nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube yang lain gitu. Ini aku sengaja buat teman-teman sendiri yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, kenapa kemudian aku naruh Mason di sini, aku naruh Kimberly di sini, aku naruh Marshall di sini. Oke. Nah, di sisi lain aku butuh attacker yang kuat juga gitu. Ditambah adanya support dari hero Marshall. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong gitu ya. Kalau Marshall ini buff-nya itu adalah selain yang baru aku tahu itu dia memberikan buff HP kalau nggak salah ya. Kalau misalkan aku salah boleh ditambahin. Ini memberikan buff HP gitu. Ini aku taruh tengah. Kenapa? Karena untuk di hero pinggirnya ini ya, aku beropini bahwa mereka butuh untuk mendapatkan pertahanan paling utama karena mereka yang memberikan damage. Kalau misalkan Kimberly aku taruh sini misalkan, mungkin ada kemungkinan power squadnya ketika PvP akan mengalami kekalahan karena tank yang ada di depan tidak lebih kuat ketimbang Murphy gitu. Karena sejauh ini deliver damage paling tinggi aku ada di Kimberly. Ada di Kimberly ya. Karena dia punya gear yang tadi udah aku coba perlihatkan. Makanya aku taruh Kim ada di sini supaya kalau misalkan si Murphy ini udah keburu mati atau hilang, misalkan 2 hero depan aku udah hilang, Kimberly atau Mason gitu ya, ini masih punya HP yang cukup untuk mendeliver damage lebih ke lawan walaupun sudah tidak ada hero depannya, sudah tidak ada hero defense-nya gitu. Itu alasan aku buat naro Kimberly di belakang Murphy, Mason di belakang Violet. Nah, itu nanti erat kaitannya dengan gear yang tadi perlengkapan hero ya. Nah, kenapa Mason astagfirullahaladzim, Marshall aku taruh tengah? Karena Marshall punya priority gear-nya berbeda gitu. Dengan dia hero support, dia punya priority gear yang berbeda juga. Priority gear-nya ada di sedikit attack, mengutamakan defense dan HP gitu. Walaupun di tengah ini tidak ada hero defense, paling tidak karena dia memiliki priority gear yang berbeda dari pendeliver damage, dia akan cukup kuat ketika ada buff gear tadi, ada penambahan HP dan defense. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau penjelasan terkait dengan formasi. Ada beberapa squad yang aku lihat ya, formasinya seperti ini. Nah,
Ada Monica, ada Marshall, ada Mason, ada Violet ataupun Scarlet, ada Murphy. Menurut aku ini kurang menjadi maksimal untuk squad yang, kalau squad satu kan notabene jadi squad yang ini ya, rawe-rawe rantas malang-malang putung gitu ya, maju tak gentar. Nah, ini akan menjadi kurang efektif gitu ketika hero supportnya itu dua, karena walaupun gitu ya deliver damage atau level mereka di atas, itu bisa diinisiasi untuk diberhentikan dulu untuk upgrade ya, kalau dengan catatan ya, eh, kita belum punya Marshall misalkan, ini nggak apa-apa, ini dipakai di squad satu. Tapi kalau kita udah punya Marshall, lebih efektif itu Monica digantikan oleh Marshall, atau semisal kita belum punya Murphy ya, oh sorry, belum belum punya Kimberly, mungkin bisa untuk sementara waktu diisi dengan Monica gitu, diisi dengan Monica dengan catatan kondisi tadi, apakah Monica punya deliver damage lebih tinggi atau tidak gitu ya. Karena ini berhubungan aku sudah punya Kimberly, otomatis Kimberly yang aku pakai di squad 1, Monica aku taruh di squad 2, walaupun ini squad 2 sifatnya sementara gitu, karena ini masih sisa-sisaan upgrade hero yang aku pakai ketika squad 1 ini aku belum lengkap. Terus mungkin nanti ada pertanyaan, Bang, kenapa lu mempertahankan Mason ketimbang Monica gitu ya. Balik lagi, yang pertama, aku butuh damage. Dengan role hero Mason itu damage, otomatis aku akan memprioritaskan Mason. Ditambah lagi, untuk saat ini Mason itu punya season khusus yang nantinya si Mason ini hero SSR, dia bisa di-upgrade ke hero UR dengan catatan full tier, full bintang gitu ya. Jadi otomatis aku akan memprioritaskan Mason untuk di tier SSR gitu ya. Nanti Mason akan bisa di-upgrade ke hero UR sama seperti Murphy, Marshall, Kimberly, dan William. Itu kan hero-hero UR ya. Jadi nanti otomatis full hero yang ada di dalam squad 1 kita bisa di UR kan semua. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Untuk formasi hero rudal, formasi hero pesawat, hampir mirip-mirip lah. Ini belum ada yang aku upgrade lagi nih, kecuali sisa-sisaan buat Charlie ataupun di FA. Karena nanti akan mengikuti gitu. Aku fokus ke hero di squad 1 dulu untuk memperkuat power. Kurang lebih seperti itu sih guys. Kalau misalkan kalian udah punya Kimberly, udah punya Mason, udah punya Murphy, udah punya Marshall gitu ya, lebih baik karena si Marshall ini UR hero-nya ya, Marshall ini UR hero-nya. Kalau Monica itu cuman SSR. Mau nggak mau harusnya kita prioritaskan Marshall karena dia punya limit atau kapasitas ketika dengan limit maksimal, dia damage-nya atau power-nya ada di atas Monica gitu. Kita harus prioritaskan ke salah satu hero yang nantinya kita bakal yang nantinya bakal kita taruh di squad 1. Paling gitu sih guys kalau untuk formasi di dalam squad. Hero-hero yang kita pasang itu seperti apa, itu kita menyesuaikan, cuman fundamentalnya, dasarnya itu tadi, keperluan kita apa, yang kita miliki apa gitu. Lalu kita bisa fokus untuk memprioritaskan hero-hero yang mana nih yang kiranya mau kita pakai buat di squad 1. Kurang lebihnya seperti itu sih. Semoga bermanfaat. See ya.